Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Hairi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Nani Roslinda dan fasilitator Bapak M. Cucu Mulyana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mengizinkan saya, Bapak Suharto SPD, mengizinkan saya untuk mempresentasikan atau memberikan saya kesempatan pembahasan di SMP Negeri 5 Tambun Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali kelas, Bapak Ibu Pembina, Bapak Ibu Guru mata pelajaran di SMP Negeri 5 Tambun Utara. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang budaya positif, lanjutan dari pendampingan individu kedua kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya setiap hari, tiap detik, tiap waktu kita selalu panjatkan agar kita diberi keberkahan, kesehatan, baik iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan semangat. Tidak lupa pula salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zaman kebodohan sampai dengan zaman ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat di akhir kelak oleh beliau. Tidak lupa pula keluarga, sahabat, tabiin, dan umatnya. Sebelum kita awali pertemuan kita atau seminar kita, mari bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli hadin sholihah. Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ilmu yang kita dapati bermanfaat untuk ke depan dan untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akan mulai. Yang pertama, budaya positif, yang mana dalam kurikulum Merdeka ini kita diwajibkan agar mengarahkan anak-anak kita ke hal-hal yang positif. Budaya positif adalah sebuah nilai, saya diri nggak apa-apa ya, adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga seperti di sekolah kita ini. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah menjalankan peran dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak secara serta mencipta. Sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 6 poin yang akan disampaikan satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang akan kita realisasikan besok di tahun ajaran baru.
Jadi tiap kelas itu harus punya keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu berisi dari peraturan, keyakinan, serta nilai-nilai positif. Dan itu harus ditempel di depan-depan kelas, sehingga nanti hubungannya masuk kepada restitusi 5 posisi kontrol. Karena zaman sekarang tuh kita tidak boleh lagi menghardik, kita tidak boleh lagi kasar terhadap siswa. Karena filosofi Ki Hajar Dewantoro itu menuntun. Seperti apa sih menuntun? Makanya di profesi Nabi itu yang pertama itu mengembala. Mengembala. Yang namanya mengembala itu kan tidak hanya sekedar melihat, memantau dari jauh, kalau ada sesuatu hal dia tangani, tidak, tapi diarahkan. Petani-petani sekarang juga begitu, ketika padinya numbuh itu nggak semata-mata hanya dibiarkan saja, tapi dilihat satu persatu apakah airnya cukup, apakah pupuknya memadai. Mengembala juga begitu yang diajarkan Nabi. Jadi apakah kambingnya sakit, itu profesi yang luar biasa sebenarnya. Kalau sekarang itu dikenalnya dengan budidaya. Itu profesi Nabi. Yang kedua dagang. Dagang itu hasil dari nanti efek anak-anak kita di kedepannya. Yang ketiga, Nabi itu dakwah. Sama kayak kita nih, Bapak Ibu. Mengajar itu adalah dakwah. Karena pahalanya bukan di dunia aja, tapi pahalanya akhirat. Dan sabdanya apa? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ul. Setiap orang itu pemimpin dan dia akan dipertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Ketika kita pimpin siswa-siswa kita akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga nilai yang kita berikan akan ditanya. Kenapa bisa di atas KKM? Kenapa yang bodoh itu melebihi KKM dari yang pintar? Makanya saya sensitif, Bu. Sensitif tentang itu benar, karena bukan apa-apa. Jangan sampai nanti kita di akhirat kelak muflis. Tahu muflis, Bu? Muflis itu orang yang beruntung. Muflis itu orang yang merugi. Udah banyak-banyak pahala kita kumpulkan di dunia, tetapi karena efek kewajiban kita yang tidak kita tepati, yang kita indahkan, maka berbondong-bondong anak-anak kita nanti akan menuntut. Kita nggak bisa lagi bayar dengan nilai nanti di sana. Yang kita bayar dengan amal. Kemudian segitiga restitusi. Ini ending, akhir dari penyelesaian kasus siswa. Nanti akan saya sampaikan. Di sini ada barcode, Bapak Ibu. Silakan Ibu gunakan media pembelajaran. Satu titik tiga adalah visi dan misi. Nah, 1.4 budaya positif yang akan kita kembangkan ini di sekolah kita. Visi kemarin kan alhamdulillah udah Bu ya, aman ya. Jadi dalam pembentukan visi nanti kita kayak kemarin realisasinya. Tujuan pembelajaran khusus. DGP dapat menyampaikan pembelajaran penerapan, terus kemudian pengembangan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Saya punya ilusi. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Alasannya?
Nah, kalau Ki Hajar Dewantoro, dulu kan kita kenal gini, bayi lahir itu putih bagaikan kertas, bersih, tidak ada setitik noda. Iya, ya kan ya? Nah, kalau Ki Hajar Dewantoro begini, lahir tapi ada guratan halus. Nah, guratan halus itulah yang menentukan orang tuanya mana yang mau dikerangin. Itu kalau filosofi Ki Hajar Dewantoro. Apakah dia mau ke kanan? Orang tuanya lah ya menebalkan. Apakah dia mau ke kiri? Lingkungannya lah yang menebalkan. Apakah dia mau lurus? Gurunya lah yang menebalkan. Karena apa nih? Orang tua pasti ke kanan larinya, Bu. Ya kan? Pasti ke kanan. Kalau lingkungan lebih condong ke kiri. Berat nih lingkungan. Kalau guru, lurus-lurus saja lempeng. Yang berperan lebih banyak mana sebenarnya? Lurus dan kanan. Kita harus mendominasi. Seperti itu. Menuntun namanya. Kemudian yang kedua, ilustrasi saya. Nah, kritik membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Kira-kira kritik itu menguatkan atau melemahkan? Harusnya tapi kebanyakan dari melemah. Nah, mental bocah kita itu lemah, Bu. Nggak kayak kita dulu. Orang tua kita, itu masuk kita mungkin ya. Kalau ngomong sama anaknya itu, kadang kan suka keceplosan. Bodoh kamu. Kalau orang tua kan niatnya biar dia tidak. Tapi ketika orang tua ngomong begitu, anak-anak kita gimana, Bu? Hah? Perut mukanya. Wah. Lari ke kamar. Diam, gabung pintu. Joget, kunci, cekrek-cekrek. Ya kan? Ya enggak? Tapi kalau temannya yang ngomong tuh dia ikut. Kalau orang itu ini udah kebolak. Dan sangka lagi, terbalik biasa, kebolak luar biasa. Kebolak itu udah terbalik, balikin lagi. Ini yang terjadi dalam keadaan sekarang ini. Makanya filosofi Ki Hajar Dewantoro menuntun. Menurut apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya dia kayak apa? Zamannya dia seperti gimana? Karena zaman kita beda dengan zaman sekarang. Zaman kita beda dengan zaman orang tua kita. Beda. Alamnya pun berbeda. Jadi gimana caranya? Kritik itu membuat kita pribadi dan murid-murid kita itu menjadi kuat. Kira-kira gimana tuh PR-nya? Ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita punya niat nih, niat budaya positif. Kira-kira manfaat atau tidak? Amin, mudah-mudahan. Tapi wallahu a'lam bishawab, semuanya Allah yang menentukan. Terakhir, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari ketiga yang tadi nih, kira-kira kita bisa memaksa deh. Endingnya kalau kita udah mau mengontrol, kita mau menguatkan, kita sepakat menguatkan ya. Kita mau bermanfaat, kita yakin dengan menguatkan bermanfaat, kira-kira bisa gak memaksa? Ujung-ujungnya tidak lagi. Kata disiplin. Pada sesungguhnya disiplin apa sih, Bu? Hah? Betul. Apalagi? Melaksanakan apa yang Iya benar. Pada sesungguhnya menurut etimologi disiplin itu mengatur waktu, bisa memahami keadaan. Ada intinya apa? Belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya pembelajaran.
berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar, pembelajaran. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Berikut yang berikutnya di posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Kira-kira kalau kita sebagai penghukum, kalimat kita kayak apa? Kamu ini gimana sih? Yang kamu lakukan itu salah. Nggak boleh langsung memponis. Itu kembali kepada masing-masing. Judulnya posisi kontrol itu seperti ini. Iya, kayak saya tadi ya Pak. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya. Yang ketiga teman. Bantu dong, ayo tolongin ibu, tolongin bapak. Kemudian memantau. Memantau kira-kira kalimatnya apa? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Memantau. Kira-kira dampaknya apa? Terakhir manajer. Nah, manajer, pemimpin. Nah, Dari 5 ini kita mau di mana, Bu? Mau di penghukum, mau di merasa bersalah, mau di teman, mau di pemantau, mau di manajer. Kembali kepada masing-masing. Lagi. Pak menanggapi saja Pak. Oke, Nggak silakan. usah pakai mic udah. Untuk kedisiplinan anak ini tadi ya. Di sisi lain, kita sebagai guru pasti menuntut anak suruh disiplin. Disiplin dalam segala hal, Ya. ya kan? Baik itu mengerjakan tugas, baik itu cara berpakaian. Nah, kadang kita menegur kepada anak tersebut, ya, ataupun kita menagih tugas itu. Tapi si anak ini kadang tidak mengindahkan. Nah, kita sebagai manusia biasa kadang bukan habis kesabarannya ya, gimana ya, emosi gitu. Ya. Nah, itu diri saya sendiri ya, itu belum bisa saya kendalikan sepenuh hati gitu. Itu bagaimana nih cara melatihnya gitu. Makanya saya kenalkan ini. Saya perkenalkan 5 posisi kontrol. Kalau kita kesel, kayak Bu Lydia tadi kan, berarti kita menjadi penghukum tuh. Atau kayak tadi saya nih, kemana giliran bikin tugas, kagak tugas sekarang. Nah itu membuat rasa bersalah. Ya kan? Teman, Bikin aksi nyata di situ. udah mati tuh teman tuh. Kayaknya sekarang juga nggak apa-apa gitu. Teman tuh. Mantap. Coba ini. Kemarin kenapa nggak dikerjain? Kan di sini kita punya kepribadian beda-beda ya. Makanya saya perkenalkan 5 posisi kontrol. Kalau memang ibu masih seperti itu berarti ibu di penghukum. Saya nggak bisa menjudge, nggak bisa, karena tugas saya tidak bisa menjudge. Kan saya bilang, kita nggak bisa membuat orang itu bersalah. Contoh begini kemarin, kita nunjuk seseorang dengan 1 jari, pada sesungguhnya 4 jari ke arah kita. Karakter kita beda. Dari pertanyaan Bu Tri, luar biasa sebenarnya, cuman jawabnya pada diri masing-masing. Itu pasti ngalami bahwa kita jadi manajer, kita jadi pemantau. Itu kan yang kita bilang ada di rumah guru ya, kalau misalnya pun tentu kita di kelas ya, kalau udah terlanjur emosinya Kita seperti apa? Ya kan? Sekarang penghukum. Kamu gimana sih? Di depan anak-anak. Ya kan? Itu bahasa kalimatnya tuh. Kamu gimana sih? Penghukum. Kalau merasa bersalah, kira-kira gimana kalian? Yang kamu lakukan itu mengganggu teman, merugikan mereka di depan teman-temannya nih. Kalau jadi teman, contoh
Kalau jadi teman? Kenapa dia? Gitu kan? Ya, teman deh. Kalau jadi pemantau? Hah? Alasannya apa kamu pukul? Gitu tuh. Kalau pemantau. Kalau manajer? Nah, itu cuma kita doang Bu yang bisa mengatur itu, cuma kita doang. Kita sampai di tingkat mana nih levelnya? Nih, jawabannya dalam teori kontrol gitu kan. Responnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dia dengan kita tidak sama. Oke? Kita lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya kan? Kira-kira mau? Kita nggak akan mau dikontrol. Ibarat kita mengepalkan tangan. Ya, mengepalkan tangan ini. Ibu suruh buka. Pasti saya bertanya. Begitu juga dengan ibu. Ibu kepalkan tangan. Buka tangan kamu. Pasti mikir dulu dong. Kemudian yang berikutnya, saya masih simpel aja. Tadi 5 posisi kontrol dengan alurnya. Sekarang langkah segitiga restitusi. Ini yang akan kita realisasikan kepada anak-anak kita. Ketika disiplin gak mau, udah 5 posisi kita jalanin, 5 kagak ngerti, gitu kan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika ada seseorang bermasalah atau 2 orang yang bermasalah, maka pertama kita harus menstabilkan identitas. Murid yang mengalami masalah di sekolah perlu adanya bimbingan dari seorang pendidik. Kemarin kita bilang, guru itu bukan hanya sebatas berkas, karena kita main perasaan. Artinya gimana sih menstabilkan identitas? Kembali lagi pertanyaan-pertanyaan 5 posisi itu, kita ada di mana posisinya? Judulnya jangan pakai yang 2 aja. Yang 2 tadi apa tuh? 2 atas. Yang kedua, merasa bersalah. Yang pertama, penghukum. Itu 2 yang nggak boleh tuh. Pertanyaannya yang ketiga ke bawah tuh. Teman, pemantau, manajer. Lu ngapa Tom? Gitu, masih di sini nih. Kayak gue jales, ngobrol jalanan sekitar. Kenapa bisa begitu Tom? Lu kagak kasihan sama dia Tom? Kita stabilin dulu. Itu jadi apa? Apanya? Teman. Iya, teman dulu dong. Dia pikir mau dibelain nih, kan gitu kan? Stabilin dulu, dia pikir mau dibelain nih. Yang kedua, validasi. Salahnya apa? Sambil mengidentifikasi. Yang ketiga. 1 udah, 2 udah, 3 udah, 2 udah. Yang ketiga, saya lagi fokus yang ketiga. Pada saat langkah pertama dan kedua telah sukses dilakukan, maka secara psikis anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nilai-nilai apa aja sih? Yaitu peraturan kelas, keyakinan kelas, satu lagi apa? Satu lagi tadi? Bukan. Kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan peraturan kelas itu berjalan tiap kelas, maka itu jadi peraturan sekolah. Iya, makanya siapa yang berperan? Semua. Terutama walas dan guru mata pelajaran. Ayo Bu, kompak ya. Kompak, besok kita begitu. Karena saya bener Bu, saya ke darah tinggi itu kalau lagi di TU itu anak ngomongnya sembarangan anak-anak baik. Karena dengarnya itu dosa gitu loh. Udah itu dosa.
Karena apa? Ya itulah anak yang namanya goresan untuk yang buruk-buruk itu gampang tebal ya. Gampang tebal. Gak perlu digores dia tebal sendiri. Makanya saya menyisihkan itu tentang lingkungan yang ke kiri. Kalau guru itu yang lurus. Kalau orang tua yang kanan. Kita lanjut ya. Dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas, satu lagi peraturan kelas, maka secara tidak langsung kita nggak perlu banyak-banyak ngomong. Tahu nggak keyakinan kelas? Tahu di mana? Peraturan sekolah seperti apa? Tahu nggak? Tahu. Terus kira-kira gimana? Kita kembalikan lagi ke dia. Tapi memang tidak semudah sebalik telapak. Perlu proses. Proses itulah yang luar biasa. Lanjut. Di sini ada 3 langkah nih. Tadi kan 3 langkah juga nih. Apa tadi 3 posisi? Posisi, segitiga, restitusi. Sekarang saya jelaskan langkahnya. Langkah yang pertama itu menstabilkan. Kelihatan nggak yang belakang? Lihat banget ya. Menanyakan situasi kondisi apa yang mengakibatkan Sabrina sampai terlambat dan mengenakan sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan. Ya kan? Contoh-contoh pertanyaannya seperti ini nih Bu nih. Sabrina dari mana? Mengapa baru tiba di sekolah? Mengapa mengenakan sepatu yang tidak berwarna hitam? Itu tuh, ketemu nih. Ya. Kita bareng-bareng Bu. Enggak Bu Nur aja selaku BK, kita juga sambil begini, enggak pakai ciput tuh. Iya, kenapa enggak pakai ciput? Enggak ada Pak. Kalau enggak ada pakai keong. Jalannya kayak keong gitu. Makanya ini perlu dibahas itu biar bareng. Karena apa? Kepedulian itu nomor 1. Kalau kita nggak peduli susah. Susah. Minimal kita tahu juga keyakinan kelas kalau di sini nih. Jangan kita sebut keyakinan kelas lah, keyakinan sekolah. Yang kita sama ratakan. Kemudian langkah yang kedua itu tentang validasi tindakan yang salah. Nah, ketika dia salah, kan udah jelas-jelas di depan mata salah. Tindakan kita apa? Kita validasi. Apakah kamu mengetahui peraturan sekolah kita? Kembali lagi ke dia. Apakah kamu tahu perilaku tindakan itu tidak sesuai dengan keyakinan kita? Besok pertanyaannya jangan membuat jawaban tahu. Karena remang-remang tuh tahu. Tahu. Apaan? Tahu. Siapa tahu? Saya. Benar kamu tahu? Tahu. Apaan? Tahu. Bukan tahu lagi. Makanya kalau nanya anak-anak harus tegas kita, jangan paham Pak. Dikasih soal. Saya ngomong gini, paham Pak, karena ada 2 makna, ada paham, ada hampa. Bila ditanya dia nggak tahu Bu, kira-kira apa? Paham Pak. Gitu. Nah ketika kita sudah validasi, arahnya tuh, arahnya ke penguatan. Kamu pasti punya alasannya. Kenapa melakukan hal seperti itu? Ya seperti tadi saya katakan itu setiap manusia pasti punya tujuan. Kita suruh buka kepala, beda-beda tujuan kita. Kemudian penguatannya kita menanyakan keyakinan lagi. Dalam hal ini menanyakan keyakinan Sabrina untuk dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari dengan dorongan dari dalam atau disebut motivasi intrinsik.
Satu pertanyaannya. Pertanyaan. Bagaimana rencana dan tindakan kamu ke depan untuk memperbaiki apa yang kamu lakukan? Kita balik lagi dia. Ketika tadi kita udah identifikasi, kira-kira perbuatan kamu salah nggak sih bahasa kita tuh ya? Merugikan orang nggak sih? Kita validasi tuh. Sekarang kita lain. Atau kalimatnya apa yang sudah kita yakini? Makanya guru BK tuh jangan tuh ngurus guru itu kayak keyakinan kelas, peraturan kelas gitu kan. Sama satu lagi tuh. Aduh, kesepakatan. Apa yang kita yakini? Kelas juga begitu. Ketika guru mata pelajaran benci, lihat, ayo. Jadi menurut kamu apakah tindakan yang akan kamu lakukan? Atau kira-kira apa sih perbaikannya? Gitu. Ya, kira-kira nih dari ketiga langkah ini nih, menurut ibu gimana? Siswa kita tuh seperti apa coba? Ayo kasih masukan buat saya. Iya, kalau kita udah melakukan 3 restitusi ini nih, kira-kira siswa kita gimana gitu? Baik lagi. Kalau menurut saya, Iya. Siswa kita itu sebenarnya di kelas nih bisa kita beritahu gampang, tapi nanti akan pulang rumah terbawa lagi. Jadi bisa diawali nih, oke. Dari awal filosofi kan kemarin ada pertanyaan rumpang ya. Sebenarnya seperti apa sih siswa kita, gitu kan? Iya. Siswa kita kan unik gitu loh, nggak sama, berbeda-beda. Gitu. Iya, tapi rata-rata mayoritas gitu. Benar. Iya, sama. Paham nih, tapi nanti di rumah kok lagi. Berarti masuknya ke posisi ya, posisi pengawasan. Yang 3 itu berarti masih ke kiri nih, lingkungan yang mempengaruhi berat. Kembali lagi Bu, kalau menurut saya ini pribadi nih, ya kita positif thinking aja. Karena apa? Budaya positif itu yang baik-baik aja. Belum saya lanjut, sekali lagi Bu, saya bukan menggurui ya, saya hanya mengimbaskan, saya menyampaikan. Katanya kan baligu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Ayat saya yang bawakan itu budaya positif. Kita lanjut. Menyusun langkah strategi. Nah, nih susunannya. Besok tahun ajaran baru, yuk bareng-bareng kita bikin. Kuncinya ada di sini. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Aksi nyata apa? Kedisiplinan siswa dan akhlakul karimah. Itu judul saya nih. Kalau judul sekolah terserah. Ini saya cuma kasih contoh. Nama pesertanya saya. Besok skema. Apa saja yang harus kita siapkan? Latar belakang, kita harus tahu latar belakang sekolah kita kayak apa. Yang kedua tujuan kita ke depan kayak apa. Terus kemudian tolak ukur, apa aja yang indikator-indikatornya. Baru tindakan yang kita lakukan. Kalau 3 langkah ini sudah kita jalani, maka kita akan praktikkan. Tapi ketika kita praktikkan, kalau kagak ada dukungan, masalah. Sama aja. Apa dukungannya? Satu-satu kita kupas dulu. Satu-satu. Yang pertama tentang latar belakang rubrik. Kenyamanan dalam kelas adalah salah satu hal yang sangat penting. Ini saya ya pribadi ya. Saya hanya ngimbasin aja. Sangat penting untuk terwujudnya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Menyenangkan bagi murid akan terwujudnya peningkatan dalam hasil belajar di kelas sehingga mampu melahirkan hasil belajar yang maksimal. Alhamdulillah itu jalan ya. Ya, tinggal ini. Tinggal Bapak Ibu guru aja memodifikasi pembelajaran kita di mana. Sok barang-barang lagi Bapak. Yang kedua, tujuan. Tujuannya itu menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk proses belajar mengajar. Saya yakin kita sepakat kalau kelas kita nyaman, belajar nyaman.
untuk menciptakan rasa disiplin, kembali lagi keyakinan kelas, tanggung jawab pada diri peserta, mendidik untuk menjadi pribadi sesuai dengan PPP, profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya, murid menjadi pribadi yang mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab. Terwujudnya budaya yang saling menjaga apa yang menjadi milik kita bersama. Kemudian lini masa, dukungan yang dibutuhkan. Kelihatannya kan kita realitanya itu sendiri-sendiri ya, yang mana jalan sendiri, yang itu jalan sendiri, yang mana jalan sendiri. Alangkah baiknya kalau kita bersama-sama. Siapa aja? Saya taruh parpol yang pertama, rekan siswa-siswi penjaga. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, apakah keyakinan kelas itu bisa berbeda setiap kelasnya? Bisa Bu, Terus kemudian, yang namanya kesepakatan kelas. ya, terus kemudian dikelola oleh kelas, wali kelas beserta siswa. Kemudian yang ditanyakan, kesepakatan sekolah itu apakah sama dengan peraturan sekolah? Kemudian peraturan itu dibuat untuk siswa atau untuk semua warga sekolah? Yang pertama, apakah kesepakatan kelas sama dengan kesepakatan sekolah itu ya? Ya, Ya, benar. peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Kesepakatan kelas. Kelas itu adalah ruang lingkup kecil. Sekolah itu ruang lingkup lebih Itu besar. satu kelas yang satu dengan yang lainnya ada kelas yang berbeda atau sama? Nah, antara kelas dengan kelas pada umumnya biasanya hampir sama tapi berbeda-beda tergantung dari latar belakang. Jadi bisa dikategorikan bahwa tiap kelas itu berbeda-beda. Nanti Seandainya kalau satu kelas itu heterogen, semua kelas heterogen, itu kan kita karena perempuan, laki-laki, tapi kan kalau sekolah perempuan itu kan heterogen. Iya itu dong. ya betul. Yang menentukan kan itu ya Pak, maksudnya kelas dengan wali kelas, jadi ya pasti beda-beda. Kalau menurut Ya, saya, jadi gini. Kita cari tengahnya aja ya, kita jalur tengahnya. Memang secara tidak langsung yang namanya pendidikan harus diferensiasi. Harus berlatar belakang berbeda-beda. Nah, ada sisi baiknya kita dipisahkan antara laki dan perempuan. Sehingga dalam kesepakatan kelas itu jawaban saya pasti berbeda-beda. Walaupun ada yang berbeda, ada yang nyampur, itu berbeda-beda, pasti berbeda-beda. Makanya jawaban saya awal bahwa ruang kelas itu adalah kelompok terkecil dulu. Kalau semuanya kesepakatan kelas sudah ada sesuai dengan karakter dan kondisi kelasnya, karena kan yang pertama nih yang tahu pasti walas, itu paling tahu. Yang kedua guru mata pelajaran yang sering keluar masuk, itu pasti tahu sesuai dengan kesepakatan. Nah tadi ada pertanyaan lagi, apakah hanya untuk murid doang? Ya tidak, semua. Ya untuk warga sekolah. Saya menyampaikan filosofi yang mana teladan. Tugasnya menuntun. Kan kombinasikan dengan bahasa saya, kalau menunjuk satu orang secara tidak langsung 4 jari mengarah kita. Gitu. Hanya saya sebenarnya pengennya kelas itu berdiferensiasi ya, saya pengen itu. Terus kemudian saya pengen ujian itu nggak pakai aplikasi, saya pengen itu benar. Kasih kita 100 soal, dia suruh searching Bu, biarin aja dia searching. Kan nggak mungkin 5 menit kalau searching keluar. Ya kan? Ketimbang pikir kagak bisa, nyontek kagak boleh. Kelar. tapi itu juga otak masih Nah, searching itu kan literasi digital. Biarin aja dia searching. Satu soal di searching, taruhlah 2 menit ya. dia menemukan sendiri. Iya. Anda bilang apa? Dan nggak berisik Bu. Dia masing-masing individu. Pak, kalau ini saya sering menerapkan di kelas. Cuman salah nggak nih menurut CGP, menurut guru penggerak nih, untuk memacu semangat anak, untuk memacu kompetisi anak di kelas, saya pada waktu memberikan tugas, saya suka bilang begini ke anak-anak silakan kumpulkan yang mengumpulkan nomor 1 sampai 5 betul nilainya 100.
Nanti 6 sampai 10 berarti nilainya kurang 5. Begitu itu betul apa enggak, Pak? Kalau ibu nanya menurut IEP, benar ibu benar. Ibu benar. Maksudnya biar anak berlomba-lomba cepet-cepet ngumpulin Iya. dan dia benar-benar serius mengerjakan gitu. Betul, benar bu. Tapi tentang apa namanya kedisiplinan atau kesepakatan yang universal itu tuh hukuman penghargaan, sepertinya harus ada yang dibenahi. Kembali menuntun. Kita nggak boleh ada proses memaksakan. Yang namanya nuntun itu nggak boleh maksa. Udah belum? Ya saya tunggu. Susah atuh bocah kayak gitu mah. Saya Nadia. Si Nadia berbilang, cepetan ayo belum selesai. Kamu doang yang belum. Baru tuh dia ngerjain, kalau enggak itu mah enggak bakal ngerjain. Saya emang gak sabar, Pak. Nah, kembali kepada posisi masing-masing. Oke? Nih, sedikit saya mundur ke belakang tentang restitusi. Di sini yang sudah saya praktekkan dengan beberapa siswa yang ada di SMP Negeri 5. Kelas tujuan itu yang punya kacamata. Ditanya begini, ditanya. Saya ngambil ilustrasinya 2 murid ribut. Karena apa? Karena yang satu nggak bawa tugas, akhirnya ngambil tugas temannya. Nah, yang udah buat tugas kehilangan tugasnya, akhirnya dia ribut lah, rusuh lah, berisik lah. Gitu. Saya jadi penengah, ceritanya. Jadi langkah segitiga restitusi kira-kira yang saya lakukan persis gak gitu, coba. Mohon komentarnya ntar ya. Saya kalau ada masalah langsung kepada ini. Itu guru mapel. Kan kasih restitusi. Yang mau Saya sholat dulu ya, Pak. Sekarang mau apa enggak menceritakan beberapa kronologis apa yang terjadi ketika di kelas saya? Tugas kelompok kita saya Pak, padahal saya masih ingat betul tugas kelompok kita saya ada di atas meja saya Pak. Padahal saya harus cepat-cepat untuk memperbaiki tugas tersebut untuk aktivitas pemasaran. Apakah saya tidak boleh dibilang mata Pak? Boleh saja. Kalau Bapak ada di posisi kamu, mungkin juga Bapak akan marah. Keren juga ya. Tapi setelah kamu tahu tugas kita kamu bilang, apa yang lain? Saya tanyakan ke teman-teman Pak, tapi mereka tidak mengaku mengetahui dan mengasahkan kepada Pak. Dan saya melalui tugas kelompok Pak, dalam sekarang saya masih ingat betul Pak kalau tahu tugasnya di atas meja saya Pak. Dan saya dapat kita Lalu setelah itu, apa yang dilakukan? Bapak yakin yang kamu lakukan pasti benar. Oh, Bapak percaya dengan apa yang kamu katakan. Baca dulu, Bapak Bapak. paham pasti Makanya apa? Aku bilang apalah peran saya. jujur. tapi bagus loh. Bila ini dan juga bangga kepada kamu karena tentunya kamu bisa mengontrol diri dan hanya membawakan tugas meja dan mengontrol aktivitas, tidak melakukan sesuatu hal yang lebih memukul atau menganiaya. Sebelumnya saya sangat marah karena tugas saya hilang. Bagus nanti Bapak bangga dengan hati karena lebih menahan diri meskipun di hari kamu pasti sangat. Kalau Bapak boleh tahu kira-kira dalam pikiran kamu tindakan kamu mengamati tugas tadi apa sesuai dengan Proses apa kira-kira nih? prinsip yang kamu yakini? Validasi ini. Menurut kamu keyakinan kelas atau prinsip mana yang bisa sesuai dengan tindakan kamu tadi? Sebelumnya saya sebetulnya
penting kan? Masih Pak, saya masih percaya. Bagus. Bapak selalu mendukung kamu akan pemikiran itu. Sekarang kamu coba pikirkan lagi, kira-kira apa keyakinan yang bisa kita jalankan ketika kamu sudah masuk. Baik Pak, ini kita perlu bersabar dan mencoba belajar lagi agar saya yakin menghafal dari saya. Alhamdulillah, Bapak ikut senang mendengarnya. Ini penguatan Terus ini. kalau terjadi kejadian yang sama di hari berikutnya, kira-kira kamu harus melakukan apa? Alangkah baiknya kalau saya melakukan saja kepada Bapak atau Ibu Guru agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Sudah jelas bahwa video ini dibuat sebagai contoh ya. Bapak sangat bangga dengan pemikiran kamu. Walaupun ada peran yang sama, Itu tapi Bapak yang mahasiswa hebat. kesamaan nama. Baik, silakan kamu boleh kembali ke kelas dan belajar dengan baik lagi ya. Baik Pak, terima kasih saya. Ini kepada korban. So, silakan. Ini pertama langkah terhadap korbannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Manda, silakan masuk. Ini Manda, masuk. Silakan. Pertama Manda, Ini Dendi yang ambil. Tadi Manda, tadi dia yang ambil Manda. sebelumnya Bapak mau tanya, kira-kira Manda Gak tutupin harus bacaan. dipanggil ke sini kenapa? Skenario-nya belum. Bapak mengambil kamu ke sini Padahal tuh baca. karena tugas kamu Ini dari pelakunya. apa yang kehilangannya Ini segitiga terhadap korban, ini segitiga terhadap pelaku. kira-kira ada nggak informasi dari kamu? Ini guru PP nih. Iya Pak, saya mau tanya. Saya jadi suami Pak. Menurut Manda, kenapa Manda berpikir untuk menginginkan tugas kelompok Ipana dan yakin yang bisa nggak? Coba ceritain sebenarnya. Maaf Bapak, saya bisa mohon maaf. Tugas di kelompok saya dengan hidup Pak. Tugas tersebut hari ini berarti menimbulkan pemikiran. Ini kelompok saya kehilangan Jadi seolah-olah santai nggak baca padahal yang mikir. Muridnya kayak lo udah kata dia padahal udah dibaca. Skenario-nya jago. Terus materi salah santai gimana habis dia lihat depan kan betul gitu. Lulus, lulus. Dan tujuan Manda, kenapa melakukan seperti itu? Yakin Manda Kalau asal masih ya udah lama ingat kan terima mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu? Masih Pak, sebetulnya saya juga kasihan kalau Devi dan yang terutama saya Devi, tapi juga akan bermasalah dengan kelompoknya. Nah, berarti Manda masih bisa memahami bahwa tindakan yang Manda lakukan itu tidak sesuai dengan prinsip yang kamu yakini sendiri. Rasa belas kasih terhadap sesama, apalagi terhadap teman sendiri kan? Iya Bapak, saya bisa memahami. Nah, sekarang apa yang akan Manda lakukan untuk memperbaiki tindakan Manda? Saya akan mengembalikannya dan lanjutnya minta maaf kepada Devi yang telah menghalangi Bapak. Dan akan saya selesaikan dengan Terus, berarti Manda masih mau bertanggung jawab terhadap tindakan yang Manda lakukan dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih Manda, silakan kembali ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira refleksi dari Bapak Ibu gimana? Mohon masukannya. Apakah praktek segitiga restitusi tadi yang saya lakukan sesuai dengan 3 langkah tersebut?
sesuai Bu, enggak. Iya benar. Anak-anaknya sudah itu. Sudah bagus, sudah sesuai. Jadi permasalahannya, apakah anak biasanya menerima tuntutan itu siap untuk dilakukan seperti itu? Nah, ini yang saya lakukan bukan untuk BK aja sebenarnya. Yang saya lakukan untuk semuanya, terutama walas, biar nggak dikit-dikit lari ke BK. Perannya itu Dan bukan walas aja, guru bidang studi guru bidang studi harus. Ya, Jangan dilempar ke walas. Masih itu juga Bapak Ibu. Iya Iya kan? Setuju saya. Dia ke semuanya Pak ya. Jadi hal-hal yang dulu itu nggak terulang lagi lah, itu nggak terulang. Bapak ini kelasnya gimana sih? Jadi dia yang menangis sendiri. Iya. Itu benar ya? Sepakat ya? Yakin. Sepakat, setuju. Benar sepakat ya? Sepakat. Jadi memang kita. Nah inilah budaya positif inilah yang saya tularkan, saya imbaskan ke Bapak Ibu. Biar apa? Biar penanganan itu mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Jangan yang kecil digede-gedein. Akhirnya kebanyakan kasus yang gede jadi kecil. Mudah-mudahan bukan saya aja yang mengimbaskan. Di sini ada Bu Sari, Bu Novi, Bu Maria, Bu Siti, Bu Endang, Bu Mariani dan Bu Nia bisa mengimbaskan kepada yang penyelenggara ya, biar kita sama-sama kompak. Nah, terakhir nih, ini saya ada permainan di sini. Siapa mau jawab nih? Iya. Apaan? Tuh, pencet Bu. Mana batok? Mana itu? Aplaus buat Bu Novi. Iya. Hebat ya? Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut soal berikutnya. Benar atau salah? Aku salah. Iya udah pencet Bu. Salah. Benar sebenarnya pertanyaannya. Iya benar salah. Iya. Benar. Pencet aja ya. Iya. Ini kayak ini. Ya. Pencet yang benar dong. Salah ya? Ya. Berarti jawabannya ya udah saya pencetin ya. Kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, ini dari institusi. Saya salah. Ini restitusi tadi. Ya. Ini gambar apa sih? Ayo silakan jawablah. Pencet aja. Ayo silakan. Apaan Bu? Klik lah. Iya. Penasaran? Penasaran? Kembali soal lagi ya. Nanti kita kembali ke soal lagi. Kita kembali ke soal lagi. Apa Bun? Hah? Benar lah Dek. Benar Dek. Ayo kita ulang lagi. Mengajak murid. Mengajak murid. Ini jawab apa Siti? Saya. Yang bulat-bulat.
Iya kan tadi bilang Iya, nggak ada. tiga biru. Yang penting permainan kita heboh. Terima kasih banyak. Boleh pulang ya mau sholat. Iya. Oke, kita tutup dulu Bu, ya. Oh iya. Maria belum ya? Oke. Makasih banyak Bu, ya. Terima kasih saya juga dapat nama Oke. Tapi curang ada jawabannya ini. Nggak sengaja. Iya kan? Apa ini nggak ada jawabannya nih? Ya sengaja biar rame. Semua jawaban salah ya. Iya. Kenapa kecewa? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan kita bisa berjuang lagi demi sekolah kita. Pada intinya begini Bapak Ibu, saya bukan mau menggurui, saya bukan yang lebih pintar. Walaupun saya di depan, saya hanya cuman sebatas kesempatan saja. Saya yakin Bapak Ibu lebih luar biasa daripada saya. Oke, hanya itu aja. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata saya kasar, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena memang saya tidak biasa berbahasa halus. Karena saya bukan makhluk halus. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Niketut Eti Novianti, SPD. Saya merupakan rekan sejawat dari Bapak Ahmad Chairi, SPD MSI, yang sedang melaksanakan CGP Angkatan 10. Pada hari Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, beliau melaksanakan praktik baik mengenai budaya positif. Budaya positif yang dilaksanakan beliau di sekolah sangat menginspirasi kami sebagai guru selaku tenaga pendidik untuk ikut melaksanakan budaya positif tersebut. Budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Chairi adalah salah satunya membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Keyakinan kelas ini beliau laksanakan dengan cara membuat peserta didik mentaati peraturan dan lebih konsekuensi lagi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengikuti kedisiplinan kelas maupun sekolah. Dari pemaparan yang beliau jelaskan, kami selaku guru dan sebagai tenaga pendidik sangat ingin melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam pemaparannya, beliau sangat menginspirasi dan membuka pikiran kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam hal kedisiplinan. Praktik baik yang beliau laksanakan sudah cukup membuat kami sebagai tenaga pendidik untuk menambah pengetahuan kami. Demikian testimoni kami selaku dari rekan sejawat Bapak Ahmad Chairi SPD MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trihastuti dari SMP Negeri 5 Taman Utara.
ingin membuat testimoni tentang penyampaian pengimbasan materi disiplin positif yang telah disampaikan oleh Bapak Jairi. Materi tentang disiplin positif yang disampaikan oleh Bapak Jairi sangat lengkap, mudah dipahami, dan sangat interaktif dalam penyampaiannya. Sehingga saya paham apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa adanya iming-iming, hukuman, ancaman, maupun hadiah. Disiplin positif ini sangat perlu dilaksanakan di sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Dilaksanakan agar terbentuk karakter anak-anak yang berakhlak mulia, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Keyakinan kelas juga harus dibuat agar bisa dilaksanakan oleh murid, guru, dan seluruh warga sekolah. Dengan demikian, guru menjadi contoh dalam penerapan keyakinan kelas. Materi untuk restitusi yaitu 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini siswa diharapkan bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga bisa menyadari kesalahan yang ada pada dirinya sendiri dan dapat memperbaikinya, sehingga kelak di dalam terjun ke dalam masyarakat diharapkan dia menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Itu saja dari saya tentang testimoni pengimbasan materi disiplin positif yang telah disampaikan oleh Bapak Jairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.